Oke, halo, selamat siang Putri. Sudah ready dari Sudah tadi ya? ready dari tadi. Oke, Sudah Kak. selamat Oke, siang. selamat. Agak mantul nih suaranya nih. Oke, tunggu dulu ya. Ini coba sinyalnya kakak atau sinyalnya Putri ya? Tunggu coba Miss ini ya. Miss ganti dulu koneksinya sebentar. 1 menit aja. Miss ganti dulu koneksinya ya, biar lancar nanti. Oke, dah tuh. Miss sudah ganti koneksinya. Oke, nanti kalau misalkan agak putus-putus Putri atau suaranya Miss kurang jelas, nanti boleh silakan bilang aja ya. Nanti Miss ganti dulu koneksinya. Oke, kita baru ketemu nih. Oke, salam kenal ya Putri ya. Selamat bergabung di kelas sama Miss Ratih ya. Miss izin perkenalan dulu mungkin ya, karena kita baru pertama kali ketemu. Perkenalkan. Aduh, agak putus-putus nih. Nah, perkenalkan nama Miss Ratih Dwi Nurlitasari. Oke, tunggu ya. Sebentar ini sinyalnya Miss kok. Sinyalnya Miss yang kurang bagus, bukan punyanya Putri ya. Tunggu ini apa yang ini deh. Nah, dah tuh. Semoga lancar ya. Karena tempat Miss baru hujan kebetulan Putri, jadi nanti semoga lancar ya untuk sinyalnya seperti itu. Oke, tadi Miss sampai perkenalan ya. Perkenalkan, nama Miss Ratih Dwi Nurlitasari. Jadi Putri boleh panggil Miss Ratih ya. Miss Ratih atau Kak Ratih boleh. Aduh, maaf ya. Putus lagi nih. Waduh, pertama kali ketemu malah baru putus-putus nih. Tadi selama Miss kelas enggak sebenarnya Putri. Selama Miss kelas tuh enggak jelek sebenarnya. Halo? Oke, masih putus-putus ya, nak? Keluar masuk terus ini ya. Oke, mungkin Miss ini dulu ya, Miss matikan dulu untuk mukanya Miss ya atau layarnya Miss. Ini masih putus-putus ya Putri ya. Maaf ya, tunggu sebentar. Oke, ini mungkin Miss nonaktifkan dulu aja deh untuk ininya ya. Untuk gambarnya. Nah, dari tadi padahal lancar sih. Dari tadi lancar loh. Kenapa kok jadi gini ya? Mungkin karena baru hujan di tempat Miss ya. Tunggu sebentar. Bukan koneksi punya Putri kok. Aman kok ya. Iya, bukan koneksi punya Putri ini. Koneksi punya Miss ini yang kurang bagus. Ntar ya, Miss coba izin 2 menit aja nak, bentar ya. Ini Miss coba ganti dulu lagi koneksinya. Oke, kalau pakai ini bisa nggak ya? Nggak stabil juga.
Kurang stabil juga nih. Cuman mungkin better ya dibandingkan tadi ya, lebih stabil ini sedikit. Oke, tadi Miss lanjutkan dulu ya Putri ya. Tadi Miss sudah kenalan. Putri boleh panggil Miss Ratih atau Kak Ratih bebas, senyamannya Putri aja nanti untuk panggilnya. Nah, mulai hari ini nanti Putri belajarnya sama Miss ya, sama Kak Ratih untuk melanjutkan kelasnya Putri kemarin. Nah, coba Putri boleh disampaikan dulu. Sebelumnya itu sama tutor siapa? Belajarnya sama kak siapa? Lupa kak. Lupa. Di kelas grup ya? Di kelas grup atau private juga? Pas grup kak. Oh, di kelas grup. Oke, berarti kemarin Putri di kelas grup terus convert ke ini ya, ke private gitu ya. Kenapa? Alasannya kenapa tuh? Kenapa kok pindah ke private? Supaya lebih fokus atau gimana? Supaya lebih fokus kak. Oh, supaya lebih fokus. Oke. Iya ya, karena memang kalau di AI itu kondisional sih ya, karena memang plus minus kalau misalkan Putri ikut di grup ya, kelas grup pastinya kan fokusnya juga terbagi-bagi ya. Waktunya juga kadang tutornya ada yang baru fokus ke sini, baru fokus ke situ gitu. Nah, Miss perlu sampaikan dulu Putri, kalau sama Miss Rati ya, memang kan kita private nih. Nah, di Putri itu panggilannya Putri kan ya? Panggilannya Putri kan ya? Atau Iya dipanggilnya kak. siapa? Putri ya, oke. Putri tempat tinggalnya di mana? Di Sumatera. Oke, Sumatera Utara. Berarti WIB ya, masih sama ya? Zona waktunya masih sama WIB kan? Iya kak. Ya kan, di tempat Putri sekarang juga jam 2 siang seperti itu. Oke, berarti sama ya Putri ya. Karena kakak memang cross check dulu biar waktunya juga ini ya kita sama, tidak ada perbedaan waktu seperti itu. Nah, di kelas kakak, di kelas private itu nanti sama ya untuk kelas private yang lain Putri karena memang kalau kelas private itu durasinya 1 jam. Ya, jadi durasinya itu 1 jam. Lalu nanti misalkan kita kan start jam 14.00 ya, berarti nanti selesai di jam 15.00 seperti itu. Ya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Putri? Kak, kalau nanti hujan datang di sini, kalau jaringannya kurang stabil nggak apa-apa ya kak? Ya hujan Oh di sini iya. udah mulai datang. Oke 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 berarti sama nih sama jaringannya baru kurang bagus ya koneksinya mungkin ya. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Berarti di kelas sebelumnya Putri kan sudah sampai ini ya, sudah sampai modul suara ya. Sudah masuk di modul suara kan? Betul? Sudah masuk di modul suara? Oke, ini koneksinya sama-sama baru kurang bagus ya kayaknya ya. Oke, nah untuk hari ini kakak lihat ya di pertemuannya Putri atau di akunnya Putri itu masuk di pertemuan ke-13 ya Putri ya. Pertemuan ke-13 itu nanti masuk di penciptaan suasana permainan dengan efek suara. Jadi nanti kita masih pakai yang kemarin mungkin Putri sudah pelajarin sebelumnya ya. Ada ini stable audio sama remusic. Putri sudah ingat pakai stable audio sama remusic? Coba kakak ini dulu ya. Putri kalau misalkan jaringannya kurang stabil, bisa dinonaktifkan aja kameranya. Jadi pakai sound aja nggak apa-apa, biar lebih stabil nanti. Oke, coba ya. Dinonaktifkan dulu aja nggak apa-apa nanti. Ini jaringannya Putri sepertinya kalau ini yang kurang bagus. Nah, dinonaktifkan aja tuh. Baru suaranya aja yang bisa disampaikan gitu. Kalau suaranya putus-putus nggak, Putri? Putus-putus kak. Putus-putus ya, iya suaranya Putri, apa namanya, jaringannya Putri tadi kurang bagus sedikit. Tapi ini udah better kok, sudah bisa itu.
Ya, sudah lumayan stabil itu. Oke, kakak lanjutkan. Nah, hari ini Putri melanjutkan ya. Kalau kakak lihat di akunnya Putri itu sampai di modul suara ya. Kemarin terakhir Putri masuk di pembuatan musik efek video atau efek suara ya. Nah, hari ini Putri lanjut nih sama kakak di pertemuan ke-13, yaitu menciptakan suasana permainan dengan efek suara. Minggu lalu, berarti terakhir belajar kapan Putri? Minggu lalu atau kapan terakhir belajar? 2 minggu yang lalu, Kak. Oh, 2 minggu yang lalu. Nah, di 2 minggu yang lalu Putri sudah dikenalkan dengan Stable Audio dan juga Remusic. Masih ingat? Stable Audio dan juga Remusic atau belum dapat? Belum dapat, Kak. Oh, belum dapat. Oke, Karena berarti kemarin kan, Kak, di sini mm-mm. kurang cantik jaringan, jadi saya ketinggalan. Oh, karena kurang bagus jaringannya terus ketinggalan. Oke, mungkin nanti kakak jelasin lagi ya Putri ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai dulu untuk teorinya Putri. Kakak sampaikan dari ulang ya berarti ya, mengulang untuk stable audio dan juga remusik. Nah, di hari ini Putri masuk di pertemuan ke-13 ya. Ada desain suara mengatur permainan ya. Kalau untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya, Putri untuk Twine atau permainan teks di Twine-nya masih ada. Masih, Kak. Masih. Nah, oke sip. Berarti yang penting itu. Poinnya di situ yang paling penting tuh. Nah, nanti kalau di sini, di modul suara ya. Oke, kalau gitu kakak jelasinnya dari awal aja deh. Nah, di modul suara, Putri. Putri di modul suara nanti dikenalkan ada beberapa tools ya untuk menciptakan dan juga mempelajari suara sintesis. Yaitu ada stable audio. Itu mengubah teks to music atau mengubah teks dari kalimat dijadikan musik. Nah, lalu kedua ada remusik. Kalau remusik itu bisa mengubah antara dari gambar jadi musik. Jadi inputannya tuh gambar diubah menjadi musik. Itu remusik. Nah, sama nanti di pelajaran berikutnya, kita ya besok kalau ketemu sama kakak lagi, itu kita masuk di ini, pembuatan suara sintesis, nanti pakainya Eleven Labs. Nah, tapi itu nanti ya, kita pelajarannya nanti kalau Eleven Labs. Nah, kalau yang hari ini, nanti Putri pakainya Stable Audio. Nanti Miss akan jelasin Stable Audio penggunanya seperti apa. Miss lanjut dulu untuk materi Putri ya. Nah, di materi ini Putri dikenalkan lagi atau diminta untuk menggunakan lagi ya Stable Audio. Mungkin kalau Putri belum tahu nanti kakak jelaskan. Tapi kakak mau mulai dulu di ini di materi terlebih dahulu karena kita diminta untuk mengidentifikasi permainan berdasarkan suara atau melodinya. Nah, kalau Putri familiar ya di beberapa poin ini atau di beberapa materi ini, tunggu kakak ganti dulu share screen-nya menjadi ini. Ada suaranya. Sebentar ya, kakak pindah dulu share screen-nya. Oke. Nah, nanti di sini ada beberapa contoh, Putri. Ada beberapa contoh yang ada suaranya nih. Misalkan di sini, kalau Putri sering main games ya, nih suara yang pertama misalkan. Contoh apa ini? Nah, mungkin kurang familiar ya. Tahu nggak itu? Nah, itu contoh back sound atau efek suara di permainan Minecraft. Minecraft di ini, di maps yang ini nih. Nah, itu ada suara Minecraft di permainan itu. Lalu ada lagi contoh nih. Contoh suara. Nah, tahu nggak itu? Cededeng, cededeng. Mungkin pernah dengar, cuma nggak tahu di mana itu. Nah, itu di Brawl Stars ya. Di permainan Brawl Stars. Lanjut. Kalau nomor 3 nih, Putri. Tahu nggak? Tahu atau pernah dengar? Ular-ular, Kak. Oh, di situ ya. Nah, banyak tuh. Di ular-ular ada atau di sini. Super Mario atau Mario Bros sama tuh di ular-ular juga ada. Nah, berarti itu ada beberapa efek suara yang di permainan ya. Mungkin ada yang kita familiar, ada yang mungkin nah, apa itu? Nah, kita mungkin nggak belum pernah dengar ya, belum pernah dengar itu apa? Itu di permainan Dota, Putri. Jadi intinya yang kakak sampaikan ini di beberapa permainan itu sudah ada kayak oh identik banget nih ini back sound atau efek suara dari permainan-permainan tersebut gitu. Contohnya tadi kayak yang di Super Mario ya. Udah pernah tuh dengar kayak gitu di permainan games ular-ular misalkan. Nah, berarti memang dari apa ya, efek suara itu bisa kita simpulkan, itu bisa melekat atau bisa menjadi ciri khas dari sebuah games gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari situ contohnya
Kalau misalkan nanti gamesnya Putri ya, nah kira-kira efek suara apa yang cocok di gamesnya Putri? Seperti itu. Jadi nanti intinya untuk hari ini, itu Putri mencari tahu ya kira-kira nanti merancang suara yang seperti apa yang bisa Putri gunakan di permainan teksnya Putri nanti. Jadi pertama kita cari tahu dulu apa itu desain suara. Kedua, memilih suara dan musik yang cocok dengan gamesnya Putri. Ketiga, menambahkan musik dan efek suara ke Twine. Seperti itu. Nah, desain suara itu apa sih? Seperti yang sudah dipelajari minggu lalu mungkin ya. Desain suara itu penciptaan atau penyusunan audio pada suatu konten dengan cara mempengaruhi emosi dan persepsi manusia. Maksudnya gimana? Dengan cara kita melihat atau mendengar ya, lebih tepatnya mendengar. Mendengar beberapa contoh musik tadi. Nah, mungkin di situ kita tahu tuh, oh ini melodi atau suara games yang menyenangkan. Di sini suara games yang horor. Di sini games yang mungkin menguji adrenalin kita. Karena apa? Dari setiap melodi dan juga beat ya namanya ya, beat yang diciptakan dari suara itu mempengaruhi persepsi. Persepsi. Persepsi itu maksudnya tanggapan atau anggapan kita. Musik ini seperti apa? Gitu ya. Nah, kalau di games itu ada beberapa contoh atau beberapa jenis suara. Yang pertama ada yang namanya Foley, Putri. Foley itu apa? Foley itu merujuk pada suara yang dibuat agar games terasa lebih autentik dan juga realistis. Jadi, background suara yang bisa menjadi ciri khas dari sebuah game tersebut. Contohnya suara kayak gimana? Kayak gini. Tuh, mungkin di awal nggak terlalu terdengar tuh, kayak cuman gemercik angin, air ya. Nah, baru makin dalam, makin kita masuk ke gamesnya, kok kayak ada suara rintihan, suara orang minta tolong misalkan seperti itu. Nah, berarti dari suara voley ini tadi, kita bisa tahu tuh, oh ini kayaknya di ini deh, di goa deh. Ada air-airnya soalnya, ada gemercik airnya. Lalu kok ada suara kayak orang rintihan orang ya, ada suara orang minta tolong ya. Berarti mungkin gamesnya ini lebih ke antara horor atau menguji adrenalin, gitu kan? Nah, dari suara yang Putri dengarkan itu bisa apa ya namanya bisa mempengaruhi persepsi dan juga menjadikan video atau game itu terasa lebih autentik dan juga realistis. Itu untuk suara voley. Suara yang kedua, nanti ada yang namanya suara ini. Ada suara SFX atau efek sintesis. Kalau SFX itu lebih ke arah fenomena atau hal-hal yang sebenarnya di dunia nggak ada. Contohnya apa? Contohnya suara pesawat luar angkasa. Nah, emang kita pernah tahu ada UFO mendarat di bumi? Kita mungkin nggak pernah lihat secara langsung ya ada UFO atau pesawat luar angkasa mendarat ke bumi. Tapi kok kita tahu suaranya kayak gitu misalkan karena kita lihat, kita dengar di mungkin di film atau nggak gitu di kartun ya. Nah karena itulah sebenarnya fenomena-fenomena yang nggak ada. Contohnya lagi ledakan bom ya. Nah mungkin kalau bom biasa kita udah pernah dengar atau petasan ya mungkin ya. Nah kalau misalkan bom atom gitu ya kan kita nggak pernah tahu tuh bom atom seperti apa. Nah tapi diciptakan di film. Nah, di film dikasih tuh suara kayak gini. Contohnya lagi ada suara magis. Magis tuh maksudnya kayak suara yang berhubungan dengan magic. Sebenarnya dalam kehidupan kita kan magic atau atau sulap ya gitu kan memang apa ya tidak nyata ya tidak nyata terlihat di depan mata kita. Nah tapi kita tahu tuh kalau di animasi atau mungkin di ini ya di film-film anak ada kayak suara ting 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 gitu kan. Nah kayak itu suara magic tuh kayak tongkat-tongkat ajaib. Nah padahal kan tuh suaranya di dunia nyata nggak ada. Ya kan? Suara tongkat ajaib itu di dunia nyata nggak ada, tapi di sini diciptakan. Nah, itu masuknya di suara sintesis SFX atau di dalam kehidupan nyata itu sebenarnya nggak ada, cuma dibuat-buat aja. Jadi kita tahu gitu ya, dibuat-buat jadi suara sesuatu. Nah, itu masuknya ke SFX gitu ya. Lanjut, lanjut lagi berarti nanti ada SFX, ada voley, sama ada pengisian suara atau dubbing. Ya, dubbing tuh maksudnya gimana? Putri kalau nonton animasi, film, kartun, gitu kan, dia ada pengisi suaranya, betul? Ya kan, ada pengisi suaranya. Nah, itu juga contoh efek musik atau efek suara ketiga, yaitu dubbing atau pengisian suara. Jadi, kita mengisikan suara karakter atau mengisikan suara animasi dengan
tipikal dan juga tipe tertentu gitu ya. Contoh-contoh dari animasinya seperti apa tergantung anak kecil kah, orang dewasa atau seperti apa. Jadi disesuaikan untuk kepentingan pemain atau kepentingan karakter. Itu untuk yang tipe ketiga. Jadi yang paling penting apa? Yang paling penting dalam penciptaan sebuah gameplay itu harus suaranya mendukung Putri. Jadi kalau misalkan kita tambahin suara tapi makin nggak nyambung, ya jangan dong, malah mengganggu nanti ya. Nah, makanya pemilihan suara itu harus tepat juga. Apa? Game teksnya Putri Ditwan tentang apa? Apa Kak? Game teks atau game Twine-nya Putri tentang apa? Coba diaktifkan dulu. Ke mimpi yang indah Kak. Mimpi yang indah. Nah, mungkin nanti suara-suara yang pengen Putri masukkan ke game Twine-nya Putri, mungkin nanti yang lembut ya, yang mengiring tidur seperti itu. Nah, berarti disesuaikan nanti tipenya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan tipe atau jenis teks, jenis permainannya Putri seperti apa. Oke, Miss lanjut dulu Putri. Nanti kalau di sini di SFX dan lain-lain, nanti pertama Putri diminta untuk membuat garis besar dulu, garis besar alur permainan. Jadi misalkan gamesnya Putri kan mimpi yang indah tadi ya. Gamenya alurnya gimana? Apa? Lupa kan namanya apa? Nah, misalkan nanti disesuaikan. Contoh ya, contoh punya kakak itu gamesnya ini ruang rahasia. Nah, scene pertama atau adegan pertama itu punya kakak dia jalan dulu tuh di lorong. Nah, dia jalan di lorong kosong gitu. Nah, berarti musik yang diperlukan apa? Misalkan musik yang sedikit bikin deg-degan gitu ya. Berarti nanti disebutkan nih musiknya tipenya kayak gimana, soundnya gimana. Baru scene kedua, dia membuka pintu. Dia ketemu ruang rahasia. Nah, mungkin soundnya mungkin nanti lebih ke ini, terkejut atau mungkin iringan suaranya lebih ke dramatisir seperti itu. Jadi nanti dibuat dulu untuk alur permainan. Baru nanti kalau misalkan Putri sudah buat alur permainannya, kita buat di stable audio Putri. Jadi nanti Putri kalau mau buat di stable audio caranya seperti ini. Putri nanti masuk ke ChatGPT dulu ya. Masuk ke ChatGPT. Baru nanti Putri minta untuk ini ntar Kakak coba cari ya. Berarti ini di suara ya. Tunggu ya, stable audio. Oke. Misalkan. Nah, nanti kalau Putri sudah mengakses table audionya, baru nanti kita masukin tuh promptingnya. Misalkan, tadi kan kakak udah buat nih, kakak udah buat alur gamesnya. Tuh, sudah membuat alur gamesnya seperti ini. Ada suaranya misterius, lalu tipenya calm ya, ada gesekan rak buku. Nah, seperti ini. Baru musiknya kayak gimana di scene kedua, masuk ke lorong rahasia tuh. Musiknya lembut, menenangkan, ambience, lalu ada langkah kakinya, ada langkah-langkah kaki dari orangnya. Nah, baru nanti kita minta, Putri. Kita minta untuk dia buatkan promptingnya. Aduh, putus-putus ya. Halo, Putri. Apakah lancar? Oke, lancar ya. Sudah lancar kembali tuh sinyalnya. Oke, kakak lanjut dulu. Nanti kalau misalkan alurnya sudah jadi, Putri, alurnya udah jadi nih. Putri minta untuk dibuatkan prompting penciptaan suara di stable audio. Jadi nanti buat penciptaan suaranya di stable audio. Pilih dulu ininya, pilih dulu untuk promptingnya ya. Baru nanti Putri masuk ke stable audio. Oke, ini kakak mau jelasin stable audio, cuman suaranya putus-putus nggak ya ke Putri ya? Enggak Kak. Enggak ya, oke dimatikan dulu aja nggak apa-apa nak. Dimatikan dulu untuk ininya, apa namanya, eh, videonya ya. Tuh, tampilan stable audio nanti kurang lebih seperti ini Putri. Putri perhatikan ya beberapa partnya di sini. Pertama, di atas ya ada kayak angka itu merupakan kredit atau sisa kredit ya. Setiap bulan itu sisa kreditnya cuma 12 Putri. Jadi Putri bisa menggunakan stable audio 12 kali secara gratis. Jadi nanti dilihat ya setiap membuat tuh sisa balance-nya berapa atau sisa kreditnya berapa. Nah, kalau masih 6, oke lah masih aman ya kita membuat. Nah, tadi kan kakak udah punya nih, kakak udah punya promptingnya nih. Ini Putri
Copy ke Stable Audio, masukin di sebelah sini, di sebelah kiri ada prompting. Nah, prompting ini fungsinya untuk nanti kira-kira musik yang seperti apa yang bakal Putri buat. Baru nanti Putri lihat ke bawahnya ada duration atau durasi ya. Kalau ini masih 3 menit, waduh kelamaan ya kalau 3 menit ya. Nanti ubah aja jadi beberapa detik, misalkan kakak buat jadi 20 detik deh. 20 detik tuh. Nanti kalau sudah dibuat, baru klik generate. Coba ya kakak klik generate. Jadi nanti kurang lebih musiknya yaitu Mysterious Fantasy Forest atau hutan ya, hutan di malam hari yang cukup misterius seperti itu. Nah, coba kita tunggu dulu sampai dia membuat membuat suaranya. Oke, ditunggu dulu aja. Nanti kalau untuk linknya kakak kirimkan di kolom chat nanti Putri. Kalau Putri udah mau mengerjakannya. Nih kakak jelaskan dulu untuk step by stepnya. Nah, udah jadi tuh Putri tuh. Di situ sudah jadi dia jadinya kayak gimana nih? Coba kita dengarkan ya. Nah, seperti itu kayak gemuruh angin ya, karena memang dia kita mintanya tadi di keheningan malam ya, di tengah hutan misterius. Nah, baru banyak suara ini, suara angin. Nah, kalau udah, misalkan udah cocok nih Putri, sudah cocok suaranya kayak gini. Nanti Putri bisa download aja di sini. Klik download satu kali. Nah, bisa diklik di sini, download. Nah, downloadnya apa? Kalau suara itu pakainya MP3 ya, atau MP3. Tuh di-download aja, nanti dia bakal masuk. Nah, Misterius Fantasi bla bla bla. Ini namanya masih cukup panjang ya. Biasanya kan masuknya di-download nih. Tuh di-download masih panjang. Nah, ini bisa di-rename aja Putri. Diganti namanya jadi misalkan Sound 1. Sound 1 gini boleh. Tuh, biar lebih singkat ya. Baru nanti Putri kumpulkan itu di nomor 2. Jadi nanti di Algonova silahkan dibuka ya di pertemuan ke-13. Kumpulkan suaranya di nomor 2. Nanti ada beberapa pertanyaan ini nanti kakak bantu untuk menjawabnya. Itu ya. Nomor 2 baru dikumpulin di sini soundnya. Itu untuk yang nomor 2. Kalau nomor pertama tadi ini ya. Nomor pertama tadi garis besar ya. Garis besar alur. Alur cerita. Nanti kakak screenshotkan juga boleh. Nah, baru nanti tahap selanjutnya Putri. Kita tambahkan suara yang sudah kita download tadi. Kita masukkan ke Twine. Seperti itu. Jadi nanti kakak mungkin kalau udah jadi suaranya baru kakak jelasin gimana cara nambahin ke tuanya. Gitu ya. Nanti kalau di Algonova, Putri mengerjakan nomor 1, nomor 2. Ya, nanti kakak bantu aja. Kakak langsung arahkan Putri bagaimana untuk menjawabnya. Seperti itu. Paham Putri? Paham atau cukup masih bingung? Oke, gini aja. Putri boleh silakan masuk dulu ke Algonova. Boleh silakan share screen. Nanti ketika menjawab, sembari kakak jelasin. Gitu. Jadi nanti Putri ketika mau menjawab, mau mengerjakan, membuat suaranya, kakak jelasin, oh gini Putri caranya. Pencet ini, pakai ini gitu ya. Biar nanti waktunya cukup. Gitu. Oke, Putri boleh silakan masuk dulu ke Algonovanya. Ya, sambil kakak kirimkan beberapa keperluannya. Ini ada beberapa keperluan. Ada untuk stable audio, ada untuk alur cerita, satu-satu ya. Aduh, semoga kuat tuh sinyalnya ya. Oke, masuk dulu aja nggak apa-apa. Nah, login dulu. Kuat nggak ya? Nah, login dulu. Username, passwordnya sama nggak ya? Tunggu, kakak tuliskan di ini ya, di layarnya Putri ya. Ini belum bisa kakak buka share screen-nya. Masih loading ya dia ya. Oke, nah ini muncul. Kakak tuliskan username sama passwordnya ini. Waduh, nggak bisa lagi. Ini Putri. Nah, di layarnya Putri itu, oh dia nggak bisa ini ya. Oh di kolom chat deh Putri, di kolom chat kalau nggak. Coba di kolom chat tuh. C Putria 2. C Putria 2.
C Putria 2 loginnya. Udah Kak, Passwordnya. tinggal menunggu aja Kak. Oh, aku tinggal menunggu aja. Oke. Oke, kakak izin bentar ya sambil charge. Sambil nunggu tuh. Oke. Masih nunggu loading dia. Biasanya kalau untuk membuka Algonova juga agak loading atau gimana, Putri? Ke nomor 13 betul. Coba dari nomor 1 dulu. Miss mau tanya, Putri ini di rumah pakainya WiFi atau hotspot? Oh, hotspot ya. Oke. Nah, tuh apa itu desain suara? Jadi tadi desain suara itu yang mempengaruhi. Nah, coba cari mempengaruhi persepsi manusia atau persepsi orang-orang. Persepsi orang yang mendengarkannya. Jadi dia yang mempengaruhi persepsi manusia. Betul. Jadi sinyal atau suara ya, tipe suara yang diciptakan itu bakal berbeda-beda sesuai dengan. Iya, pakai yang itu. Satu, betul. Proses menciptakan pengaturan suara dari konten dengan mempengaruhi emosi dan persepsi manusia. Karena kan tanggapan orang beda-beda ya ketika mendengarkan efek suara atau musik. Oke, ini yang nomor pertama ya. Putri diminta untuk membuat garis permainan atau alur permainan. Nah, kakak tadi sudah kirimkan di kolom chat ya Putri ya. Untuk gambarnya, itu bisa silakan di copy, lalu paste di chat GPT. Nanti Putri sampaikan kayak, tolong buatkan saya alur permainan atau alur cerita seperti pada gambar. Nanti kakak bantu kok. Putri, nah copy dulu atau screenshot dulu tuh, screenshot dulu untuk eh, gambar contohnya ya. Nah, copy juga bisa. Dah, nanti baru buka ChatGPT-nya, nak. Oke, itu di screenshot bisa, di copy juga bisa. Nah, kalau udah buka ChatGPT-nya, mm-mm. Oke, paste di situ, paste gambarnya tadi atau upload gambarnya tadi.
Tadi di copy paste. Nah, pintar. Nah, sudah kan? Lalu gini, tolong bantu saya, diketikkan ya, tolong ya, bantu saya membuat alur permainan seperti pada gambar untuk mm-mm, untuk permainan teks saya ya dengan judul Mimpi Abadi ya, dengan judul Mimpi Abadi. Tipe-tipe mimpi. Mimpi dengan judul Mimpi Abadi. Lalu gini, koma, Mimpi Abadi, koma, Mimpi Abadi, koma. Nah, coba diceritakan, Putri, scene-nya kayak gimana? Misalkan kalau kakak tadi kan ruang rahasia dia jalan dulu tuh di lorong kosong. Terus kedua dia membuka pintu rahasia ketemu ruang rahasia. Nah, kalau di Mimpi Abadi itu ceritanya kayak gimana alurnya? Ceritanya jadi situ. Alurnya dia kayak gimana? Awalnya apa, terus dia ngapain? Kalau nanti dia tertidur, terus kayak mimpi abadinya seperti apa? Alurnya diceritakan dulu. Biar nanti juga sesuai ya dia ya, musik yang diciptakan. Mm-mm. Berpetualang dengan mm-mm, sebuah raksasa. Kreatif nih ceritanya. Raksasa yang baik hati. Oke, nah mungkin seperti itu, Bu. Kenapa, Putri? Kalau Sudah ya sudah kayak gitu. siap dikirim Kak, Oke, langsung dikirim aja coba. Kirim nanti dia bakal coba kasih tuh. Dia bakal kasih ini ya. Alur permainan sesuai dengan contoh punyanya Putri. Kirim aja nggak apa-apa. Nah, nanti kalau dia masih dalam berupa teks ya, nggak apa nanti bisa di screenshot aja atau minta dalam buatkan dalam gambar gitu. Tapi nggak perlu sih gambar, di copy aja nggak apa-apa nanti. Tunggu dulu ya hasilnya biar keluar dulu. Masih proses. Bisa nggak ya itu ya sinyalnya ya? Masih proses sih dia. Oke, gitu coba Putri sambil buka link ini, link Stable Audio nak. Coba tadi kan kakak kirimkan tuh di kolom chat, link Stable Audio. Boleh silakan dibuka. Ada link Stable Audio. Oh, masuknya di ini ya, maksudnya di Microsoft Edge ya. Oke, gini aja. Putri balik ke Chrome, ke sini nak, ke Chrome aja, ke Google Chrome.
Itu di close aja nggak apa-apa, stable audionya. Di situ nggak apa-apa stable audionya di close aja. Putri kembali ke ini dulu, ke Chrome atau tempatnya ChatGPT tadi. Nah, Putri ini klik di tanda plus, lalu cari cari manual aja. Plus buka tab baru ya, cari manual stable audio gitu. Karena takutnya kalau Putri bukanya pakai Microsoft Edge itu nanti nggak bisa loginnya. Nah, stable audio gitu Putri. Stable audio. STABLE audio. Nah, yang paling atas itu stable audio generate, stable audio generate. Kembali lagi dia ya. Agak putus-putus. Nah, stable audio betul nggak? Stable audio. Mainan teks. Ya, pilih yang paling atas itu stable audio generate. Generate. Aduh, setiap kakak anotet ini ya, setiap kakak anotet dia nge-freeze ya. Tapi suaranya kakak tuh putus-putus nggak sih, Putri, di tempatnya Putri? Kayaknya putus-putus ya. Nah, itu baru ngeproses kok, baru memproses untuk suara. Nah, ini untuk promptingnya kakak sudah buatin Putri. Nanti Putri biar nggak usah nunggu dari ChatGPT-nya. Kakak udah kirimkan itu. Nah, itu bisa login dulu, sign up dulu pakai akun Google. Jadi dia memang harus sign up ya. Harus ini dulu. Harus daftar dulu. Nah, itu boleh. Atau kalau misalkan Putri punya akun sendiri nggak? Punya email sendiri atau tidak? Apakah Putri punya email? Kalau punya itu sign up dulu atau daftar dulu. Bisa sign up dulu, masukkan username, password, email, buat account dulu jadi intinya. Kak, saya tidak punya email, Kak. Oh nggak punya email ya? Oke, coba di ini, coba try now aja, try now coba. Kalau try now,
Yang ini, yang bawah ini, yang kuning nih. Try no. Try no. Try no. Bisa dipencet nggak itu? Enggak, Kak. Oh, kalau ini try from ini, try from. Kalau try from bisa nggak? Harus masuk ini juga ya. Google, coba lewat Google bisa nggak, nak? Continue with Google. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya? Oke, berarti pakai apa ya? Kalau pakai itu harus sign up juga. Hmm. Oke, kalau enggak, tapi harus nyoba sih Putri. Harus nyoba ya. Eh Gini aja ya, untuk hari ini Putri mungkin belum punya email nggak apa-apa. Nah, minggu depan coba ini ya, minggu depan coba udah punya email ya. Biar besok enak tuh, biar nanti Putri mau login ke Stable Audio bisa, mau pakai Remusic juga bisa. Coba sekarang searching Remusic coba. Nah, itu bisa ini sih, bisa pilih sini sih, pilih yang mana. Cuma nanti masukin, tetap masukin ini, masukin password. Nah, kan, masukkan password di situ. Jadi memang kalau belum bisa, nggak apa-apa Putri. Coba Putri cari Remusic tuh harus login nggak ya? Tunggu ya. Ah, ini nih. Pakai Remusic aja coba Putri. Semoga bisa ya. Coba pakai Remusic. Aduh, salah lagi. Tunggu-tunggu. Nih, pakai yang ini. Kakak kirimkan di kolom chat ada Remusik, coba Remusik. Pakai yang Remusik dulu. Searching tadi kan stable audio nggak bisa ya. Berarti coba pakai yang Remusik. Gimana? Bisa? Dibuka dulu. Remusik. Oh, tadi ini ya, buka buat buka kolom chatnya kakak ya. Yang Remusik. Re- Ya, Remusik gitu. Pakai C. Remusik. Apakah bisa? Oh, sinyalnya itu. Remusik RE. Bukan, bukan, bukan Re, tapi RE doang. RE RE musik gitu. Tidak pakai I ya. Remusik AI. Remusik. Nah, tuh Remusik AI betul.
Nah, pilih yang paling bukan bukan. Pilih yang ini nih, yang nomor 2 nih. Ada Remusic AI nih. Free AI Music Generator Analysis dan Remix Audio. Pakainya yang Remusic. Hmm, nge-lag ya, Putri ya? Apakah nge-lag? Kalau misalkan memang kiranya nggak bisa dibuka, Putri, bilang aja ya. Nanti coba Miss bukakan tempatnya Miss aja. Gitu. Jadi nanti biar Putri juga masih ada pemahaman ya. Pakainya yang ini, nak, yang kedua nih. Yang kedua, kedua. No, 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 atasnya, atasnya, atasnya. Nah, iya betul. Remusic AI. Nah, bisa tuh, Alhamdulillah. Klik yang ini, AI Tools, yang ada kayak lampu tuh. AI Tools. AI Tools, diklik ke bawah. Ada text to music. Coba diklik AI Tools-nya, nanti klik yang text to music. AI Tools tuh yang sini, sebelah kiri ya. Di sidebar ada AI Tools. Kenapa kalau kakak annotate dia ini ya? Annotate dia nge-lag ya? Di situ tuh, kayak ada panah ke bawah tuh Putri, sebelah kiri. AI Tools. Coba itu diklik ke bawah. AI Tools. Itu nanti ada text to music. Oh, nge-lag ya? Kak, tadi yang mana ya, Kak? Yang AI Tools, lalu diklik text to music. AI Tools, paling bawah tuh, bawah nih. Ada kayak ada panah ke bawah. AI Tools, iya. Nanti ada text to music. Text to music. Nah, iya betul itu. Nah, Putri masukkan kalimat yang kakak kirimkan di kolom chat tadi di sini. Tuh, masukin promptingnya yang kak kirimkan di kolom chat tadi yang cukup panjang tadi ya. Yang solve bla 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 gitu. Masukin ke situ Putri. Solve dreamy fantasy bla 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 itu. Kayaknya nggak kuat ya. Tunggu dulu deh. Ya coba copy paste ke situ Putri. Tadi yang kakak tuliskan di kolom chat tadi. Promptingnya. Full X kan, Kak? Iya, nge-lag ini ya. Iya, di teks itu betul. Oke, dicoba dulu aja. Kalau misalkan nggak bisa, nanti kakak bantu. Ini kok, kakak bantu. Coba kerjain lewat punya kakak ya. Biasanya kalau dipakai buat share screen juga nge-lag, Putri. Iya, Kak. Di sini cukup lumayan deras hujannya. Oh, baru hujan deres. Oke, gini aja Putri. Gimana kalau kakak bantu buatnya di laptop kakak dulu? Putri coba untuk menyimak dulu aja, boleh? Jadi kakak bukakan akunnya ya, akunnya Putri di laptop kakak. Kakak coba bantu untuk mengerjakan, baru nanti kita kumpulkan bareng-bareng. Gitu gimana Putri? Bisa, Kak.
Oke, gitu aja dulu ya, karena memang takutnya nanti waktunya habis, takutnya Putri belum jadi, gitu kan. Nah, tadi gini aja Putri, kakak izin share screen ya. Nih, kakak bukakan akunnya Putri. Tadi kan sudah buka nih. Kalau share screen-nya kakak lancar nggak Putri? Lancar nggak kelihatannya? Lancar, Kak. Lancar ya, oke kakak bantu. Tadi kan kakak udah kirimkan tuh di kolom chat ke Putri ya, ada prompting tuh, kayak ada soft dreamy fantasy bla bla bla. Karena itu memang kakak sesuaikan dengan ini ya, kakak sesuaikan dengan gamesnya Putri. Tadi kan mimpi abadi ya, sama persis kok, sama persis yang seperti Putri tuliskan tadi ya di situ. Oke, tunggu bentar, ini masih belum betul. Yang ini tadi. Nah, kakak kirimkan yang ini deh. Cara buatnya kalau di area musik itu bisa seperti ini atau bisa pakai AI background, bisa pakai gambar, image to musik juga bisa. Cuman kita pakainya yang ini dulu aja. Nah, lanjut pakai AI music generator. Nanti dia bakal ini membuat dulu ya seperti apa nanti di bawah nih. Kalau di Rem Music kayaknya nggak perlu nih deh. Dia bisa tanpa login. Jadi tugas Putri untuk minggu depan itu coba buat email aja ya, biar nanti ketika Putri mau masuk ke Eleven Labs, mau Putri masuk ke Rem Music atau mau masuk ke Stable Audio, biar nanti bisa tuh Putri punya akunnya sendiri. Itu aja yang penting. Jadi Putri nggak perlu mengerjakan sampai selesai dulu, enggak. Yang penting Putri nanti buat email dulu, gitu ya. Kalau bingung cara buat email gimana, cari di YouTube. Lihat di YouTube biasanya ada tutorial untuk buat email gitu. Nah, biar nanti ke depannya Putri juga dipermudah gitu ya, nggak kesulitan untuk membuat sesuatu. Tuh, oke kita tunggu dulu dia membuat dulu, atau sambil kakak buatin di Stable Audio deh. Nih, biar sama ya, kita sama-sama di Stable Audio. Kita tunggu dulu dia juga generate, di Remusic juga generate. Tuh. Ini nanti lebih sedikit nggak apa-apa Putri, waktunya lebih sedikit nggak apa-apa, karena kakak lanjutnya di jam 4 kok. Jadi jam 3 masih kosong sedikit nggak apa-apa. Biar yang penting Putri nanti masuk dulu ya, atau mengerjakan dulu. Nah ini misalkan udah nih Putri, kita download nih. Kita klik download, tunggu beberapa menit, oh sudah terdownload. Nah ini nanti Putri kumpulkan di soal kedua ya. Di sini nanti ada soal nih. Coba ya kita kerjakan bersama-sama dulu Putri. Ketika membuat pengaturan suara untuk sebuah game, hal apa yang perlu diingat? Nah ya seperti yang kakak sampaikan tadi, permainan itu harus suaranya mendukung. Kalau misalkan suaranya malah justru mengganggu, jangan dimasukin suaranya. Jadi mending nggak usah pakai suara gitu ya. Jadi suara itu harus mendukung, bukan mengganggu. Itu untuk yang pertama. Ya. Lanjut untuk yang kedua. Lancar kan Putri? Suaranya kakak? Lancar, Kak. Lancar ya? Oke. Kedua, apa arti istilah prioritas untuk suara permainan? Nah, menurut Putri, cobanya satu, dua, tiga, atau empat? Prioritas tuh yang mana? Satu, dua, tiga, atau empat? Satu, Kak. Satu, suara tidak mengganggu. Nah, dilihat dulu ya. Prioritas. Prioritas itu apa sih? Prioritas itu maksudnya apa duluan sih ya? Apa yang perlu duluin, duluan atau diduluin gitu ya? Yang paling pertama tuh apa sih? Nah, coba yang ini. Setiap suara harus memiliki prioritas sendiri dan suara itu memiliki prioritas tinggi tidak boleh terganggu oleh suara yang lainnya. Jadi misalkan suara-suara yang kurang berkualitas itu berarti di bawah Putri. Nah, suara yang paling mendukung justru Putri yang bakal masukkan. Seperti itu ya, itu untuk yang nomor dua. Nomor tiga sekarang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tadi ya. Ada berapa tipe suara? Pertama, SFX ya. SFX ada. Lalu ada apa lagi? Situasi nggak bisukan, ingatlah suara. Ada tiga nih harusnya. Menggunakan suara-suara. Coba kakak bukakan ya di sini untuk yang nomor tiga. Nomor tiga itu jawabannya dia ada tiga bisukan, SFX sama ingatlah bahwa. Oke, ada tiga yaitu tambahkan, bisukan, dan ingatlah bahwa suara elemen itu tidak boleh mengganggu jalannya permainan. Itu ya. Nah, yang kita download tadi Putri, di Rem Music tadi hasilnya kayak gini. Aduh, suaranya kakak belum, udah ada suaranya belum ya? Tunggu ya. Kakak ulangin share sound. Nah, tadi hasilnya Rem Music tuh kayak gini Putri.
Close your eyes, the night unfolds. Nah, kalau rem music itu lebih ke kayak musik ya, ada suaranya. Nah, itu untuk yang rem music. Kalau hasilnya, tunggu ya. Kalau hasilnya dari stable audio gimana? Dari stable audio hasilnya kayak gini. Tuh, itu yang hasil stable audio. Jadi perbedaannya apa? Kalau rem music itu kadang bisa ada suara orangnya atau suara yang menyanyi ya. Kalau stable audio itu cenderung lebih ke musiknya aja. Jadi efek suara itu biasanya di stable audio. Gitu ya. Karena kita berhubung baru menciptakan musik, jadi kakak kumpulkan yang dua-duanya ya. Biar nanti Putri pilih sendiri. Kan ini bisa di-download nanti Putri. Download sendiri di akunnya Putri bisa nanti. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang nomor tiga, ini sebenarnya cara untuk menambahkan di Twine. Nah, tapi karena berhubung waktunya kita juga tidak cukup ya, Putri ya, nanti bisa Kak kirimkan video caranya gimana untuk menambahkan di Twine, atau kita bisa coba di minggu depan. Gitu ya. Jadi nggak perlu hari ini nggak apa-apa Putri. Yang penting tadi Putri sudah mencoba untuk menggunakan Rem Music sama yang stable audio dulu aja. Seperti itu. Paham Putri? Agak nge-lag ya. Masih agak nge-lag ya, Nak, ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, karena berhubung waktunya juga sudah habis ya. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kayak gitu dulu Putri ya. Jadi untuk minggu depan kakak usahakan untuk Putri kita joinnya pas tepat waktu ya. Sama ini Putri, kalau misalkan Putri kan tadi joinnya udah lama banget ya. Dari setengah dua Dari Putri setengah udah dua, join ya iya Putri. kak. Iya, Putri dari setengah dua udah join. Nah itu sayang ya nanti kuotanya ya Putri ya. Sayang kuotanya Putri nanti berkurang banyak. Jadi Putri kalau join tuh 10 menit sebelum kelas aja. Jadi misalkan jam 13.50, nah Putri join tuh. Nanti kakak juga join gitu ya. Biar nanti nggak terlalu banyak membuang kuota ya. Atau kuotanya Putri biar nggak terlalu boros gitu. Paham Putri? Paham kak? Oke, jadi mungkin untuk pertemuan hari ini gitu dulu ya. Tadi kakak kenalkan Putri pakai stable audio sama Remusic. Nah, untuk caranya penggunaannya, masukin promnya, baru nanti atur ya berapa lama dia durasinya, baru nanti di generate. Nah, untuk link-link dan juga caranya gimana sih upload suara, nanti kakak ini ya, kakak kasih videonya juga. Kakak punya kok video untuk caranya gimana tutorialnya gitu. Nanti bisa Putri lihat di video YouTube-nya kakak. Seperti itu, paham? Gak apa-apa ya, kita baru pertemuan pertama nih, wajar kalau misalkan belum belum ini ya, belum full materinya nggak apa-apa. Yang penting Putri sudah nyaman dulu dan juga Putri penyampaiannya sudah paham dulu untuk materinya. Untuk prakteknya belum nggak apa-apa karena kita terkendala sinyal ya, baru hujan deras juga. Oke, kalau gitu bisa aktifkan kameranya sebentar, kita foto dulu. Oh, nggak bagus ya? Oke, kalau misalkan baru memang tidak bagus, kakak Kayak foto. ini kak, pas aku aktifkan kamera, muka aku tinggal enggak. Nah, Oh, mungkin ini apa namanya? Apa namanya? Cahaya mungkin. Cahaya atau apa. Nah, gitu aja nggak apa-apa, Nak. Gitu dulu nggak apa-apa. Miss hitung mundur ya. Tiga, dua, satu. Nah, sementara kayak gini dulu nggak apa-apa. Besok kita coba sinyalnya lebih ini ya, sinyalnya lebih stabil lagi. Oke, sebelum kakak akhirin, ada yang mau ditanyakan dulu, Putri? Ada mau ditanyakan dulu? enggak kak. Enggak ya? Oke. Mungkin kakak cukupkan dulu, Putri, untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Seperti yang kakak bilang, nggak usah terlalu cepet joinnya, nggak apa-apa. Sayang kuotanya ya. Gitu. Untuk pertemuan hari ini kakak Iya minta kak. maaf. Kalau apabila ada banyak kesalahan ya, kita ketemu lagi minggu depan di hari Iya Sabtu kak. jam 2 siang. Oke, terima kasih Putri untuk hari ini. Kakak izin live ya. Terima kasih. Nanti kakak kirimkan linknya di WA-nya Papa ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Putri. Kakak izin pamit undur diri. Dadah. Terima kasih.